Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lindia Naimah Rabiatul Adawiyah. Di sini saya akan menyajikan tugas pertukaran informasi pertama yang bertemakan atau berjudul Arsitektur SIK atau Sistem Informasi Kesehatan dan SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Baiklah, kita akan mulai dari definisi arsitektur. Arsitektur Sistem Informasi Kesehatan atau SIK adalah arsitektur rancangan teknis yang menggambarkan dan mengintegrasikan komponen-komponen sistem informasi kesehatan. Dapat mengacu pada rancangan dan struktur sistem informasi kesehatan yang kompleks yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data kesehatan dari berbagai sumber. Kemudian ada karakteristik arsitektur sistem informasi kesehatan. Salah satunya adalah interoperabilitas, yaitu kemampuan sistem informasi kesehatan untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan sistem lain di organisasi kesehatan atau di luar organisasi kesehatan. Selain itu, arsitektur SIK juga dapat mempertimbangkan keamanan dan privasi data kesehatan yang dihasilkan oleh sistem informasi kesehatan. Karena data kesehatan adalah informasi yang sensitif, perlindungan dan privasi data menjadi sangat penting dalam arsitektur SIK. Selain itu, SIK juga dapat dibedakan berdasarkan 3 karakteristik utama, yaitu dalam kegunaan, integrasi, dan fleksibilitas. Kegunaan berkaitan dengan kemampuan sistem informasi kesehatan untuk memberikan informasi kesehatan yang berguna dan relevan bagi pengguna, seperti dokter, perawat, dan pasien. Integrasi berkaitan dengan kemampuan sistem informasi kesehatan untuk terintegrasi dengan sistem lain di organisasi kesehatan atau di luar organisasi kesehatan. Dan yang fleksibilitas berkaitan dengan kemampuan informasi kesehatan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di organisasi kesehatan atau di luar organisasi kesehatan. Kemudian terdapat komponen-komponen arsitektur SIK, yaitu hardware dan software, mencakup perangkat seperti server, komputer, printer, dan perangkat jaringan lainnya. Kemudian software mencakup sistem operasi, database, dan aplikasi yang mengelola informasi kesehatan. Kemudian yang kedua ada database. Database harus dapat mengelola sistem medis seperti riwayat medis, hasil tes laboratorium, dan resep obat. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi yang mencakup seperti aplikasi manajemen pasien, aplikasi manajemen jadwal, aplikasi manajemen resep, dan aplikasi manajemen keuangan. Yang keempat, antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem dan mengakses informasi kesehatan. Harus dirancang agar mudah digunakan dan dapat diakses oleh semua pengguna. Kemudian ada keamanan. Sistem informasi kesehatan harus dirancang untuk memastikan data yang tersimpan dalam sistem tetap aman dan terlindungi dari serangan yang tidak sah, seperti keamanan cyber dan semacamnya. Kemudian ada integrasi. Sistem informasi kesehatan harus terintegrasi dengan sistem lain di organisasi kesehatan atau di luar organisasi kesehatan. Integrasi memungkinkan berbagai sistem informasi kesehatan dan perangkat medis untuk saling terhubung dan berbagi informasi kesehatan dengan aman dan efisien. Yang kedua, ada definisi dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS. Ialah sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi manajemen di rumah sakit. SIMRS meliputi sejumlah aplikasi yang membantu untuk dalam pengolahan data, administrasi, dan manajemen rumah sakit. Tujuan dari SIMRS adalah untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi manajemen rumah sakit, sehingga dapat memberi dampak positif pada pelayanan dan kualitas pasien. Tujuan dari SIMRS yang pertama untuk meningkatkan efisiensi di pelayanan kesehatan, yang kedua untuk meningkatkan efektivitas perawatan pasien, yang ketiga untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, yang keempat meningkatkan pengambilan keputusan, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi administrasi dari rumah sakit. Terdapat berbagai macam modul dari SIMRS. Yang pertama ada modul rekam medis yang bertanggung jawab untuk menyimpan, mengelola catatan medis seperti riwayat diagnosis, penyakit, tindakan medis, hasil laboratorium, dan radiologi. Kemudian ada modul registrasi pasien yang bertanggung jawab untuk mengelola pendaftaran seperti nama pasien, alamat, nomor telepon, dan identitas lainnya. Kemudian yang ketiga ada modul rawat inap, berfungsi untuk mengelola rawat inap pasien, termasuk pengelolaan tempat tidur, jadwal kunjungan dokter, dan pengelolaan rencana perawatan pasien. Yang keempat yaitu modul farmasi yang bertanggung jawab untuk mengelola persediaan obat dan alat kesehatan serta pengiriman obat ke pasien. Yang kelima ada modul keuangan, bertanggung jawab untuk mengelola rumah sakit, termasuk pengelolaan pembayaran pasien, pembayaran vendor, dan pengujian pegawai.
Yang keenam, yang terakhir yaitu modul logistik untuk persediaan barang dan inventaris seperti makanan dan minuman dan barang-barang kebersihan. Modul ini digunakan untuk memudahkan rumah sakit untuk membantu persediaan barang dan memastikan ketersediaan barang mencukupi untuk pasien dan staf. Tantangan-tantangan yang terdapat dalam implementasi SIM-RS yang pertama adalah anggaran yang terbatas. Yang kedua, perubahan proses kerja. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Keempat, keamanan dan privasi data pasien. Yang kelima, penyesuaian dengan regulasi dan standar. Yang keenam, integrasi dengan sistem lain. Dan yang terakhir yaitu ada keterbatasan teknologi. Kesimpulan dari materi tersebut adalah dalam merancang sistem arsitektur SIG yang efektif, organisasi kesehatan harus mempertimbangkan semua komponen kunci dalam sistem. Perlu dilakukan analisis kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem informasi kesehatan dapat memberikan informasi kesehatan yang berguna dan relevan bagi pengguna. Implementasi SIM-RS di rumah sakit tidak mudah dan menghadapi berbagai macam tantangan. Namun, manfaat yang dapat dihasilkan dari penggunaan SIM-RS dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan kesehatan membuatnya menjadi investasi yang sangat berharga. Oleh karena itu, di rumah sakit harus mempertimbangkan dengan cepat catatan-catatan ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi mereka dalam rangka mencapai kesuksesan dalam implementasi SIM-RS. Inilah berbagai referensi yang dapat saya tampilkan pada PPT kali ini. Itu saja dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.